Iya, bisa Pak. Oke, terima kasih. Ini mati lagi ya. Ya, oke. Bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita di minggu ini akan melanjutkan kuliah perubahan iklim dengan topik kajian risiko ya. Risiko dari dampak perubahan iklim. Jadi ya minggu lalu kita sudah membahas sekilas tentang tools utama yang digunakan ketika kita mau mengakses bagaimana iklim berubah di masa depan dan memanfaatkan informasi tersebut untuk mengkaji dampaknya, gitu kan ya. Itu tools utama itu adalah model-model iklim yang tergabung dalam CMIP ya, Couple Model Intercomparison Project. Nah, itu tools utamanya. Nah, dari situ kita dapat informasi bagaimana iklim berubah di masa depan. Nah, setelah dapat informasi tentang perubahan iklim, langkah selanjutnya adalah kita mencoba mengkuantifikasi atau mengukur resikonya, kan gitu ya. Resiko terhadap suatu sektor tertentu terhadap perubahan iklim tadi. Nah, itu yang akan kita bahas di minggu ini, ya. Bagaimana secara teori pendekatan kajian risiko terkait dengan dampak perubahan iklim itu dilakukan. Nah, ini ada semacam framework dari si IPCC ya. Ini ada di assessment report kelima, pendekatan assessment report kelima ketika ngomongin tentang risiko itu frameworknya seperti ini, gitu ya. Jadi kalau di sini kita lihat pertama ada tentu saja ada risiko di sini ya, di tengah ya, ada risiko. Nah, risiko terhadap dampak, ini dampak perubahan iklim gitu ya, itu merupakan kombinasi atau overlay dari 3 komponen. Ada hazard, ada vulnerability, dan ada exposure gitu ya. Nah, jadi ketika kita melakukan kajian risiko, kita harus mengkuantifikasi 3 komponen ini untuk menghitung risikonya ya. Nah, hazard ini sendiri apa? Hazard ini di drive atau dihasilkan oleh si climate-nya gitu ya. Jadi iklim baik yang di drive oleh natural variability maupun oleh anthropogenic climate change gitu ya, itu akan menghasilkan hazard atau bahaya iklim. Seperti itu. Ya, konsepnya jadi ada bahaya yang diakibatkan oleh iklim dan perubahan iklim. Baik yang perubahan secara natural, ya variasi secara natural maupun yang didrive oleh anthropogenic forcing gitu. Itu akan menghasilkan hazard. Nah, lalu ketika ada hazard, dia akan menimpa wilayah yang atau menimpa sesuatu yang terekspos oleh si hazard tadi, gitu ya, yang memiliki vulnerability atau kerentanan. Nah, vulnerability dan exposure ini itu adalah hasil dari proses sosioekonomi, ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa resiko dari perubahan iklim itu adalah ada yang dari alam, dari climate-nya, gitu ya, ada yang dari proses sosioekonomi manusia, gitu kan ya. Itu ya. Jadi interaksi antara climate dan manusia itu akan menentukan seberapa besar resikonya, ya, resiko terhadap perubahan si iklim ini yang berupa hazard. Dan jangan lupa pula bahwa socio-economic process itu merupakan salah satu forcing terhadap climate change, kan gitu ya, dalam bentuk anthropogenic anthropogenic forcing gitu ya. Nah, sementara si
dampak dari perubahan iklim sendiri itu juga akan mempengaruhi si proses-proses ekonomik, sosioekonomik ya. Jadi akan mempengaruhi manusianya seperti itu. Ya. Jadi ini semacam sistem feedback juga gitu ya, ketika si bahaya dari iklim yang berubah ini itu akan memberi tekanan terhadap sosial ekonomik masyarakat dunia gitu ya, dan itu selanjutnya akan mempengaruhi bagaimana manusia membangun kan gitu ya, hidup gitu, dan itu akan memberikan feedback lagi ke dalam sistem iklim gitu kan ya. Jadi kira-kira framework dari IPCC untuk melakukan kajian dampak perubahan iklim itu seperti ini gitu ya. Ada komponen hazard yang berasal dari iklim, ada komponen vulnerability dan exposure yang berasal dari socio-economic process gitu ya. Kombinasi dari ketiganya itu yang akan menghasilkan resiko terhadap dampak perubahan iklim. Lalu selanjutnya kita perlu mendefinisikan kan gitu ya, tiga terminologi ini vulnerability plus exposure gitu ya sebenarnya. Ya. Karena kalau tidak ada exposure ya tidak ada kerentanan, ya tidak ada objek yang mendapatkan ancaman, ya tidak ada kerentanan di situ. Jadi exposure dan vulnerability sebenarnya saling terkait. Tapi ada exposure belum tentu vulnerable kan gitu, belum tentu rentan seperti itu. Nah, tapi hazard itu tadi kalau di slide sebelumnya itu adalah komponen dari climate, dari alam. Itu didefinisikan seperti apa? Hazard itu sendiri didefinisikan itu sebagai potensi ya. Jadi bukan kejadian, tapi potensi kejadian, kemunculannya suatu event. Jadi kalau di sini ilustrasinya misalnya ada batu di atas lereng, ya. Ini hazard karena ada potensi si batunya jatuh kan gitu ya. Ada potensi jatuhnya batu. Nah itu hazard. Jadi secara terminologi hazard itu adalah segala sesuatu baik fenomena atau situasi yang berpotensi menghasilkan gangguan atau kerusakan ke exposure kan gitu ya, ke sesuatu yang terekspos oleh si hazard tadi. Jadi exposure-nya ada di sini. Ini kan yang terekspos gitu ya, wilayah yang terekspos dari si ancaman ini. Jadi hazard itu adalah segala sesuatu yang berpotensi mengganggu si objek yang terekspos, ya. Nah, dalam konteks hazard perubahan iklim, yang terekspos itu apa? Yang terekspos ya tentu saja manusianya, gitu ya. Baik si manusianya sendiri, propertinya, atau aktivitasnya dan lingkungannya. Itu adalah yang terekspos, yang terancam. Gitu. Jadi si hazard ini adalah potensi yang mengancam si yang terekspos ini, itu manusianya. Itu definisi hazard. Nah, ketika kita mau melakukan kajian resiko, tentu saja yang pertama kali kita perlu definisikan adalah hazardnya kan gitu ya, potensi bahayanya. Karena kalau tidak ada potensi bahaya, ya tidak ada resiko kan gitu ya, nggak ada bahaya kan gitu. Nah, jadi kita harus mendefinisikan dan mengukur besaran bahayanya, ya, besaran dari hazardnya. Jadi mendefinisikan hazard itu adalah dengan mengukur hazardnya, ya. Nah, apa yang diukur dari hazard itu bisa peluang kemunculannya di beberapa level
tingkat keparahan ya, severity gitu. Jadi tingkat yang keparahannya severity-nya rendah berapa peluangnya, sedang berapa, yang keparahannya tinggi itu berapa. Itu mendefinisikan hazard ya dalam satu periode waktu tertentu dan di wilayah tertentu. Nah, jadi tadi karena hazard adalah potensi kejadian, gitu ya, potensi bencana atau kejadian apapun yang akan merugikan gitu manusia, maka mengukurnya adalah dengan mengukur kemunculannya, peluang kemunculannya, ya. Jadi hazard assessment atau kajian tentang bahaya bahaya bencana ya, nggak cuma perubahan iklim sebenarnya, tapi hazard pada umumnya itu terbagi dua. Yang pertama identifikasi apa dan di mana, gitu ya. Hazardnya dalam bentuk apa, event yang akan berpotensi merusak, lalu dilakukan assessment untuk mengetahui bagaimana dan kapan, gitu ya. Jadi what, where, how, and when untuk mengukur hazard secara kuantitatif. Yang nggak selalu secara kuantitatif sih, kadang juga secara kualitatif gitu ya. Tapi intinya ketika mengukur hazard kita harus mendeskripsikan bahayanya apa, di mana mungkin itu terjadi, kapan, dan bagaimana. Gitu ya. Ya, bagaimana ini bisa merepresentasikan proses ya, sebab akibat, atau juga bisa merepresentasikan ini severity-nya, seberapa besar si bencana itu ya. Nah, itu konsep hazard assessment. Jadi kalau dirangkum, si hazard assessment atau mengukur si potensi bencana ini gitu ya, hazard ini adalah untuk melakukan kajian terhadap hazard gitu ya, baik sebenarnya tadi secara general hazard ini bisa natural atau nature of ya, untuk melakukan kajian terhadap si hazard yang dihasilkan secara natural ataupun yang man-made gitu ya. Tapi kalau misalnya konteksnya kajian perubahan iklim, biasanya digolongkan sebagai natural disaster, dampak perubahan iklim itu ya, natural disaster, walaupun sebenarnya ada komponen anthropogenic causing-nya di situ kan ya, tapi dampaknya itu tetap digolongkan sebagai natural disaster. Nah, hazard assessment itu dilakukan dengan cara mengukur feature-featurenya. Apa feature-featurenya tadi sebenarnya? Severity-nya, durasi, lalu impact area, ya, sejauh mana dia mempengaruhi, seberapa luas dia mempengaruhi, dan hubungan antara feature-feature tersebut. Gitu. Jadi kata kuncinya tadi what, when, where, dan how, gitu ya. Itu untuk mengukur hazardnya. Nah, untuk melakukan assessment atau kajian dari si hazard itu, mengukur si hazard itu ada dua pendekatan, ada yang kuantitatif sama kualitatif. Nah, tentu saja kalau science sebenarnya lebih tepat disebut quantitative approach ya, walaupun sebenarnya terkadang dari quantitative approach ini, karena kita pakai samaan matematis gitu ya, artinya ngeluarin angkanya gitu, mengeluarkan angkanya. Jadi hazardnya berapa besarnya itu dikeluarkan dalam bentuk angka. Nah, tapi seringkali ketika kita sudah punya angkanya, itu nanti akan diterjemahkan ke dalam qualitative description ya. Jadi sebenarnya dua-duanya dipakai dalam scientific study tentang si hazard ini. Jadi pertama didefinisikan dulu secara numerik atau secara kuantitatif, nah lalu biasanya diterjemahkan ke dalam bentuk kualitatif, rendah, sedang, tinggi gitu misalnya ya. Itu biasanya itu yang akan disampaikan ke pengguna atau ke decision maker nantinya
gitu, dalam bentuk qualitative description. Walaupun tadi ini berangkat dari si yang numerical ini, oke. Nah, metodenya bisa deterministik atau probabilistik. Nah, khusus untuk kajian climate change, state of the art atau pendekatan utamanya itu adalah dengan pendekatan probabilistik, ya. Nah, ini buat climate change hazard, ya, probabilistik. Dengan apa yang kita bahas sekilas minggu lalu itu ada dengan multi model ensemble, kan. Ya, jadi probabilitasnya itu diturunkan dari multi model ensemble, gitu ya, untuk mengukur ketidakpastian dari climate projection. Nah, jadi untuk assessment hazardnya itu juga dilakukan secara probabilistik, gitu, tidak secara deterministik. Walaupun dulu ada juga sebelumnya melakukan pendekatan secara deterministik, gitu ya. Jadi kalau yang probabilistik ya kita mengestimate peluang kemunculan atau peluang peningkatan, gitu ya. Jadi tidak hanya peluang kemunculan hazard, tapi bisa juga dinyatakan dalam bentuk peluang peningkatan frekuensi, gitu ya. Jadi, walaupun frekuensi itu sendiri sudah bisa diterjemahkan dalam bentuk peluang, tapi ini biasanya kalau ngomongin perubahan iklim, peluang perubahannya yang didefinisikan sebagai hazard. Jadi ada perubahan, dan peluangnya berapa. Ya, perubahan itu bisa dalam bentuk peningkatan atau penurunan, tapi biasanya kalau buat hazard kita fokusnya di peningkatan, gitu ya, karena konteksnya kan tadi segala sesuatu yang merugikan, jadi peningkatan. Nah, itu bisa dilakukan dengan macam-macam, gitu ya. Bisa research studies, simulation studies, gitu ya. Nah, kalau buat kajian hazard perubahan iklim, itu biasanya beratnya di sini, titik beratnya di simulation, ya, karena kita menggunakan model untuk menduga bagaimana iklim itu berubah di masa depan, lalu mengukur besaran hazardnya berdasarkan hasil simulasi tersebut. Jadi titik beratnya bisa di simulation, baik simulasi di iklimnya maupun di simulasi di impact modelingnya. Nah, tapi walaupun hasilnya probabilistik dengan suatu nilai numerik tertentu, tetap saja terkadang itu nanti diterjemahkan ke dalam ranking nantinya, gitu ya. Jadi misalnya peluang sekian sampai sekian itu didefinisikan sebagai ranking 1, gitu, yang hazardnya rendah, gitu misalnya. Lalu nanti yang peluang lebih tinggi itu hazardnya sedang, seperti ya. Tetap diterjemahkan ke dalam ranking nantinya. Biasanya seperti itu. Karena nanti akan dikombinasikan dengan vulnerability untuk menghasilkan risiko nantinya. Jadi pada dasarnya kalau buat climate change hazard assessment dihitung secara probabilistik, gitu ya, yang kemudian biasanya diterjemahkan ke dalam ranking-ranking informal nantinya. Nah, ditampilkan dalam bentuk apa hazard assessment ini? Yang paling umum adalah dalam bentuk peta zonasi, ya, peta zonasi. Ya, peta zonasi ini menampilkan batas-batas zona dengan tingkat hazard tertentu, gitu ya. Jadi ada wilayah dengan zona ada zona bahaya rendah, ada zona bahaya sedang, ada zona bahaya tinggi, gitu ya, ditampilkan dalam bentuk peta. Nah, tentu saja kalau konteksnya perubahan iklim biasanya itu untuk satu periode iklim tertentu, gitu, peta zonasinya. Jadi katakanlah misalnya 2020, 2050, gitu ya, itu ada satu peta. 2050, 2080 itu ada satu peta.
Jadi merepresentasikan tingkat bahaya akibat perubahan iklim di periode tersebut. Gitu. Wilayahnya seperti apa, zona-zonanya seperti apa. Nah, itu disebut dengan peta zonasi bahaya perubahan iklim, gitu ya. Nah, jadi ya tentu saja certain span of time ini ya itu tergantung dari kebutuhan, gitu kan ya. Terkadang ada yang kebutuhannya untuk perencanaan jangka menengah, jangka panjang, jadi itu didefinisikan di awal nantinya. Target analisisnya di periode waktu berapa. Nah, nanti hazard mappingnya juga akan dilakukan di zona di periode waktu tersebut. Nah, tadi itu tentang hazard. Jadi tadi sekali lagi hazard itu adalah potensi bahaya. Kalau kita ngomong perubahan iklim ya terkait dengan iklim yang berubah gitu ya, dampak dari iklim yang berubah, potensi bahayanya seperti apa diukur. Nah, lalu ada istilah berikutnya itu adalah vulnerability atau kerentanan, gitu ya. Jadi kalau ilustrasinya seperti ini, kembali lagi seperti tadi ya, ini tadi yang hazardnya, ada potensi batunya jatuh, itu akan menimpa wilayah ini. Nah, sehingga ini adalah wilayah yang terekspos, kan tadi ya. Karena dia terekspos oleh potensi bencana, maka dia juga akan memiliki kerentanan. Gitu ya. Seberapa besar kerentanannya? Kalau seandainya kerentanannya rendah, artinya mau hazardnya besar, walaupun potensi bencananya besar, tapi kerentanannya rendah, dia tidak rentan mengalami kerugian walaupun tertimpa bencana tersebut. Jadi exposure-nya ada, vulnerability-nya rendah, bisa saja seperti itu. Ya, jadi vulnerability ini terlepas dari si exposure. Exposure ini keberadaannya, vulnerability ini apakah dia rentan atau tidak gitu. Jadi tidak selalu ada exposure itu pasti rentan, tidak selalu. Ya. Nah, sementara kalau hazard tadi berbeda, terpisah sama sekali ya, karena si hazard ini dari alam, kalau ini adalah dari manusianya kan gitu. Jadi apa itu vulnerability secara definisi? Vulnerability itu adalah konsep yang mendeskripsikan constraint dari kondisi ekonomi, sosial, fisikal dan atau geografik, gitu ya. Kondisi-kondisi seperti itu, which reduce the ability to prepare for. Jadi yang kondisi-kondisi yang constraint tadi constraint itu membatasi gitu ya, membatasi kemampuan si objek atau area yang terekspos untuk menghadapi bencana, ya, bersiap-siap menghadapi atau bertahan terhadap kejadian bencana nantinya, gitu, ya. Nah, semakin besar vulnerability-nya, semakin tinggi constraint-nya atau semakin rendah kemampuan si area yang terekspos atau objek yang terekspos untuk menghadapi bencana, gitu ya. Semakin rendah vulnerability-nya, maka semakin kuat si area atau objek yang terekspos ini menghadapi bencana tadi, gitu. Jadi exposure ini objek yang akan terkena bencananya, vulnerability mengukur kemampuan dia menghadapi bencana. Itu vulnerability. Nah, vulnerability itu bisa didefinisikan, ya tadi sama seperti hazard, kita juga harus mendefinisikan vulnerability suatu wilayah yang berpotensi terekspos oleh si hazard tadi. Bagaimana kita mendefinisikan vulnerability? Itu berdasarkan ada beberapa kategori dari si vulnerability ini. Jadi ada hazard spesifik. Jadi ada kondisi-kondisi yang
tergantung dari tipe hazardnya apa, gitu ya. Itu hazard spesifik atau setting spesifik, gitu. Vulnerability yang tergantung dari karakteristik si exposure-nya sendiri. Jadi bukan tergantung dari apa tipe hazardnya, tapi tergantung dari yang si objek yang terekspos ini karakteristiknya seperti apa. Nah, itu setting spesifik. Nah, kalau yang hazard spesifik ya misalnya kerentanan terhadap banjir, itu akan berbeda dengan kerentanan terhadap kekeringan gitu ya. Jadi wilayah yang sama, tingkat kerentanannya terhadap ancaman bencana yang berbeda itu akan juga berbeda gitu. Itu hazard spesifik. Nah, tapi bisa juga vulnerability tergantung kondisi si objek yang tereksposnya. Misalnya wilayah perkotaan sama wilayah pedesaan gitu ya. Hazard kerentanannya terhadap banjir itu berbeda. Jadi walaupun hazardnya sama, tapi tingkat kerentanannya berbeda tergantung dari si karakteristik objek yang tereksposnya. Itu setting spesifik. Nah, ketika kita mau mengukur kerentanan suatu wilayah, biasanya dua-dua ini diperhatikan, gitu kan ya. Hazardnya apa? Kerentanan terhadap hazard yang spesifik seperti ini seperti apa? Itu bisa kita ukur. Nah, lalu kondisi objek yang tereksposnya apa? Apakah ini kita melakukan kajiannya di wilayah urban atau suburban gitu ya, atau rural? Nah, itu akan berbeda vulnerability-nya. Seperti itu. Ya, contoh misalnya beberapa contoh vulnerability ya. Tadi kondisi yang mempengaruhi kemampuan si objek yang terekspos untuk menghadapi bencana kan gitu ya. Misalnya kalau yang kategori ini setting spesifik, kalau di urban, contohnya ini ya, kepadatan penduduk gitu kan ya, jumlah penduduk dan aktivitas yang dilakukannya gitu kan ya, ya berdasarkan aspek teknologi dan manajemen sistem gitu ya, bisa didetailkan lagi. Lalu dimensi sosial dan organisasi di masyarakat tersebut gitu, dimensi perilaku dan motivasi masyarakat tersebut. Jadi ini adalah vulnerability yang site spesifik, setting spesifik gitu ya, setting spesifik. Terlepas dari hazardnya apa, gitu. Nah, karakteristik ini akan diukur untuk menentukan seberapa vulnerable wilayah ini, gitu kan ya, terlepas dari hazardnya apa. Begitu. Jadi ini contoh vulnerability yang berdasarkan setting spesifik, ya. Contohnya yang di urban. Nah, lalu yang terkait erat dengan vulnerability itu adalah konsep tentang adaptive capacity, ya. Nah, kalau misalnya vulnerability itu adalah karakteristik si objek yang terekspos, gitu ya, yang menghalangi dia untuk menghadapi bencana, gitu. Jadi semakin besar vulnerability-nya, semakin tidak mampu menghadapi bencana. Adaptive capacity itu kebalikannya, ya. Kalau adaptive capacity, kalau tadi vulnerability kan constraint ya. Jadi kalau vulnerability itu kan constraint. Kalau adaptive capacity itu resource. Ya. Resource apa? Untuk menghadapi bencana, gitu ya. Ya, nggak cuma menghadapi, bertahan, bersiap-siap, mencegah, memitigasi, atau pulih, gitu ya, pulih, recover, gitu, pulih ketika menghadapi bencana. Gitu.
Jadi kalau misalnya vulnerability itu constraint-nya, adaptive capacity ini resource-nya. Sehingga vulnerability itu berbanding terbalik dengan adaptive capacity. Seperti itu. Ya. Jadi ada vulnerability. Kita juga bisa menghitung adaptive capacity-nya di suatu wilayah. Gitu ya. Jadi kita bisa mengukur kerentanannya, seberapa besar kerentanannya. Nah, lalu mengukur kemampuan adaptasinya, adaptive capacity, itu akan mengurangi si kerentanan tadi, ya, karena dia berbanding terbalik. Seperti itu. Jadi suatu wilayah yang kita ukur vulnerable, tapi ternyata memiliki resource yang cukup untuk mengatasi bencana. Jadi akan berimbang antara vulnerability dan adaptive capacity-nya. Seperti itu. Nah, lalu yang terakhir adalah resiko. Gitu kan? Jadi ini elemen at risk ini adalah yang terekspos. Nah, dia memiliki tingkat vulnerability gitu ya. Nah, lalu di sini ada hazard. Ada potensi di sini kan. Nah, ketika ada potensi bencana dan ada wilayah yang terekspos, memiliki kerentanan ya dan kemampuan beradaptasi ya, tadi adaptive capacity, maka timbullah resiko terhadap bencana ini ya, risiko terkait dengan bencana ini. Jadi didefinisikan secara formal, risiko adalah probability atau peluang dampak negatif gitu ya, negative consequences mungkin akan muncul ketika hazard berinteraksi dengan vulnerable area. Ya, nggak cuma area, people, property, environment, gitu ya. Jadi ada hazard, ada wilayah yang vulnerable, maka muncul resiko, gitu. Gitu ya. Jadi itu kaitan antara resiko, vulnerability, dan hazard. Nah, sehingga konsep tadi itu bisa digambarkan secara sederhana dengan konseptual ini gitu ya, risk triangle istilahnya. Jadi ada resiko itu adalah kombinasi dari hazard, vulnerability, dan exposure ya. Kombinasinya interaksi antara hazard, potensi, vulnerability, constraint, exposure. Constraint dari apa? Constraint dari si hazard terhadap si objek yang terekspos ini. Nah, kalau salah satu meningkat, maka risikonya juga meningkat, ya. Hazardnya meningkat, maka luas si segitiga ini misalnya meningkat, gitu kan ya. Ya, hazardnya up, maka luasnya juga luas segitiga risiko ini meningkat. Sebaliknya kalau misalnya hazardnya hazardnya turun, ya si segitiga ini juga mengecil gitu kan ya, seperti itu. Jadi hazardnya naik, risiko naik, hazardnya turun, risiko turun. Sama, vulnerability juga seperti itu. Vulnerability-nya besar, maka risikonya juga besar. Nah, kalau salah satu hilang, maka tidak ada risiko, ya. Kalau tidak ada hazard, ya tidak ada risiko. Kalau tidak ada yang terekspos, ya tidak ada vulnerability kan gitu ya, tidak ada yang terekspos, walaupun hazardnya besar, nggak ada risiko juga, seperti itu. Ya, ada hazard, ada objek yang terekspos, tapi kerentanannya kecil, risikonya kecil. Nggak ada kerentanan, nggak ada risiko juga, gitu ya, tidak rentan, gitu ya. Seperti itu. Jadi tiga komponen ini harus ada supaya si risiko itu ada. Kalau salah satu yang tidak ada, maka tidak ada risiko. Jadi konsep tentang kajian risiko. Ini secara umum sebenarnya, tapi nanti kita bawa ke kajian perubahan iklim. Jadi parameter dari risiko tadi sekali lagi ada hazard, sumber dari risiko, source-nya. Nah,
si hazard ini akan menciptakan resiko dengan mengekspos pre-existing vulnerability, gitu ya. Jadi objeknya sudah ada, lalu ada potensi hazard, sehingga akan muncul resiko. Nah, si resiko ini bisa dikurangi, dimitigasi. Jadi kalau ini kan meningkatkan resiko tadi ya, vulnerability meningkatkan resiko, hazard juga meningkatkan resiko. Nah, resiko ini bisa turun kalau kemampuan preparedness, respon, dan adaptif dan recovery dari si objek yang terekspos itu besar. Ya, ini yang secara kolektif disebut dengan adaptive capacity. Seperti itu. Nah, jadi itu konsep tentang kajian risiko. Ya. Sebenarnya ini tadi tidak terbatas pada kajian perubahan iklim saja, tapi biasanya terkait dengan bencana, terutama bencana alam pada umumnya, gitu ya. Konsep tentang risiko, vulnerability, hazard, dan exposure tadi. Nah, lalu kalau kita bawa ke konteks perubahan iklim, bagaimana bentuknya secara aplikatifnya, gitu ya, secara aplikasinya seperti apa? Ya sebenarnya itu dilakukan dengan mendefinisikan yang disebut pseudo matematik, ya, kesamaan pseudo matematik, gitu ya. Jadi resiko itu adalah hasil kali antara hazard dengan vulnerability, ya. Resiko adalah hasil kali antara hazard dengan vulnerability. Nah, ketika kita bisa mengukur resiko, yang dilakukan di 2 periode, at least kalau ngomongin perubahan iklim kan kita menghitung resiko di iklim saat ini sama resiko di iklim masa depan, kan gitu ya. Lalu kita lihat perbedaannya, maka kita bisa menentukan perubahannya seperti apa. Nah, jadi kajiannya kerentanan dan resiko itu dilakukan di periode historis atau biasanya disebut baseline, dan periode future atau proyeksi. Gitu. Nah, mengukur resikonya itu dipakai untuk merancang pilihan-pilihan adaptasi terhadap perubahan iklim. Seperti itu. Jadi alurnya seperti itu. Ketika ada kebijakan untuk beradaptasi terhadap iklim yang berubah di masa depan, terhadap bahaya atau dampak dari perubahan iklim, maka itu selalu didasari pada kajian resiko ini, ya. Jadi nggak cuman tiba-tiba, oh kita akan memindahkan wilayah pertanian, misalnya, gitu ya. Atau oh kita akan bangun irigasi yang lebih besar, gitu misalnya, jalur irigasi yang lebih besar gitu buat pertanian ini. Itu buat apa? Adaptasi terhadap perubahan iklim. Tapi opsi-opsi itu, keputusan-keputusan itu haruslah dilandasi dari kajian risiko ini, ya, supaya kita bisa mengukur seberapa besar risikonya di suatu wilayah, supaya bisa merancang opsi adaptasi yang benar. Nah, tapi ada istilahnya adaptasi. Nah, apa itu adaptasi? Ya, adaptasi ya beradaptasi, gitu ya, menyesuaikan diri, penyesuaian untuk merespon perubahan iklim, ya, merespon akumulasi dari perubahan iklim yang saat ini terjadi atau yang diperkirakan akan terjadi di masa depan, beserta efek-efeknya tentu saja, ya. Nah, di sini ada yang menarik. Adaptasi itu dilakukan untuk satu, mengurangi bahaya, ya, dampak perubahan iklim tadi, atau menggali kesempatan.
Jadi ada dua istilahnya. Threat, ini istilahnya sebenarnya bukan hazard ya, tapi threat, ancaman sebenarnya. Lalu yang di sini ada opportunity. Ya. Jadi kita beradaptasi. Selain kita menghindari ancaman atau mengurangi ancaman atau dampak dari bahaya perubahan iklim, tapi juga menggali kesempatan dari iklim yang berubah tadi. Ya. Jadi threat dan opportunity. Nah, adaptasi ini bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, gitu, ya. Nah, tapi tentu saja lebih efektif dan efisien ketika dia dikoordinir oleh ya pemerintahan, gitu ya, adaptasinya, langkah-langkah adaptasinya. Tapi bisa dilakukan oleh masyarakat atau bahkan oleh individu untuk beradaptasi. Nah, adaptasi ini sendiri ada dua, ada antisipatif atau proaktif, ya. Tujuannya untuk mengurangi risiko dari perubahan iklim yang akan datang. Ya, jadi beradaptasi itu menyesuaikan diri dengan yang iklim yang berubah, gitu ya. Jadi kita beradaptasi terhadap dampak dari perubahan iklimnya. Kita nggak ngapa-ngapain, iklim tetap berubah, gitu ya, kita beradaptasi. Nah, tapi ada juga yang disebut dengan mitigasi. Nah, kalau mitigasi ini bukan beradaptasi, tapi adalah tindakan aktif untuk mencegah, ya walaupun kalau mencegah kayaknya nggak mungkin ya, tapi bisa memperlambat perubahan iklim, gitu ya, dan mengurangi dampaknya. Contohnya melalui kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca secara global, atau mencoba mencari teknologi carbon sinking, gitu ya, dan lain-lain. Itu adalah upaya-upaya mitigasi. Jadi yang Paris Agreement, Kyoto Protocol itu adalah langkah-langkah mitigasi. Nah, kajian resiko perubahan iklim itu ditujukan untuk adaptasi, ya. Nah, jadi dibedakan. Karena kalau yang mitigasi ini, ya saya nggak bilang nggak bisa dilakukan secara individu ya, karena tetap aja kesadaran kolektif kita bersama sebenarnya. Tapi drive utama dari mitigasi itu harusnya ada di kebijakan nggak cuma kebijakan nasional, tapi harusnya kebijakan global ya, karena targetnya ini memperlambat atau mengurangi dampaknya dari perubahan iklim, dan itu hanya bisa dilakukan dengan mengontrol anthropogenic forcing, gitu ya, dari sistem iklim, salah satunya dengan mengurangi emisi gas rumah kaca. Oke, itu tadi bedanya adaptasi sama mitigasi ya. Tadi kalau kajian resiko itu lebih difokuskan untuk mendukung opsi-opsi mencari opsi-opsi adaptasi nantinya. Walaupun juga dipakai untuk menjustifikasi langkah-langkah mitigasi sebenarnya. Ya, jadi bisa dipakai buat dua-dua juga. Nah, ini ada beberapa contoh kajian kebijakan adaptasi perubahan iklim. Itu yang dilakukan oleh sebenarnya timnya itu dari Pusat Perubahan Iklim ITB, PPI. Walaupun yang itu bagian dari tim yang lebih besar di Kementerian Lingkungan Hidup biasanya. Ada yang Kementerian Lingkungan Hidup sama saya lupa satu lagi di mana waktu itu. Tetapi ini dilakukan oleh rekan-rekan yang tergabung di Pusat Perubahan Iklim ITB. Oke, ini sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan tentang konsep kajian risiko. Silakan. Saya rasa udah pernah dengar kan ya
konsep seperti ini. Kalau di prodi lain mungkin terutama yang terkait dengan kebencanaan ya, saya rasa sudah lebih tahu mungkin tentang ini. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin saya lanjutkan dulu terkait dengan teknikalnya, gitu ya. Beberapa contoh teknikal melakukan analisis risiko perubahan iklim. Ini cuma contoh-contoh aja, kita nggak akan membahas terlalu dalam, cuma buat memberikan gambaran. Kalau melakukan kajian risiko perubahan iklim, kira-kira bentuknya itu, prosesnya itu seperti ini. Walaupun nanti tiap-tiap kajian mungkin berbeda ya, tapi secara garis besar kira-kira seperti ini. Gitu. Ya, tadi kita balik ke yang disebut pseudo matematik itu, samaan pseudo matematik untuk mendefinisikan risiko. Gitu ya. Risiko adalah hazard dikali dengan vulnerability. Nah, hazardnya apa? Hazard dari perubahan iklim ya. Kenaikan temperatur, misalnya perubahan pola curah hujan, peningkatan frekuensi dan intensitas ekstrim, gitu ya, kenaikan muka laut, gitu yang terkait dengan dampak. Ini adalah ancaman-ancaman atau potensi event-event yang berpotensi akan disrupt, gitu ya, mengganggu kehidupan manusia, ya, mengakibatkan bencana. Gitu. Ini terkait dengan iklim yang berubah. Itu hazardnya. Contoh. Nanti kita akan lihat beberapa contoh lainnya. Constraint dari si wilayah yang terekspos, kan gitu ya. Kawasan pesisir, misalnya pertanian, ini adalah exposure-nya, sumber daya air, kehutanan, kesehatan, itu ya, diukur vulnerability-nya. Nah, vulnerability ini sendiri tadi komponennya ada macam-macam. Yang jelas ada yang objeknya terekspos. Jadi misalnya kita mau melihat resiko dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian, gitu ya. Tentu saja exposure-nya adalah sawah, kan gitu. Misalnya kalau nggak ada sawahnya ya tidak ada yang terekspos, kan. Resikonya otomatis nol, gitu. Nah, karena vulnerability-nya jadi nol. Jadi di sini exposure itu menunjukkan wilayah-wilayah yang objek-objek yang kita anggap nantinya akan mendapatkan bencana, gitu ya, target analisisnya. Lalu ada sensitivitasnya, seberapa sensitif dia mendapatkan bencana. Lalu tentu saja berbanding terbalik si vulnerability ini dengan adaptive capacity, gitu ya. Seperti itu. Jadi ini formulasinya biasanya yang dipakai untuk melakukan kajian risiko perubahan iklim. Ada hazard didefinisikan secara spesifik untuk setiap sektor atau setiap exposure. Lalu ada tingkat vulnerability, tingkat kerentanan dari objek tersebut, ya, atau area tersebut. Lalu di overlay untuk mendapatkan nilai resikonya. Tadi ingat triangle of risk, gitu ya. Ingat ini resiko, ini ada hazard, ini ada vulnerability, ini ada exposure. Walaupun kalau di sini sebenarnya exposure itu dianggap bagian dari vulnerability. Ingat, ini artinya kalau salah satu tidak ada, maka resikonya tidak ada. Ya, kalau salah satu dari sisi segitiga ini tidak ada, maka tidak ada resiko. Nah, ini beberapa tahapan kajian risiko perubahan iklim. Yang pertama kali dilakukan itu adalah ya seperti kajian saintifik pada umumnya, identifikasi permasalahan. Nah, ini dilakukan menggunakan tools yang disebut dengan FGD, Focus Group Discussion. Di sini semua stakeholder berdiskusi untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi biasanya tipe hazardnya, exposure-nya, ya, kerentanannya apa saja yang rentan terhadap perubahan iklim. Gitu. Jadi ini
selalu di awal dilakukan diskusi ini. Nah, artinya apa? Ini nggak cuma isinya orang iklim, gitu ya. Tentu saja, karena kalau orang iklim nggak ngerti tentang kerentanan, gitu kan ya. Ada bidang keilmuan lain yang lebih mengerti tentang kerentanan, ya. Dan ketika kita mendeskripsikan hazardnya, itu maka akan sangat tergantung pada sektor yang terekspos, gitu ya. Contoh kalau buat pertanian, maka hazardnya akan berbeda dengan buat ketersediaan air, gitu misalnya, atau terhadap pembangunan wilayah pesisir, gitu misalnya ya, hazardnya akan berbeda. Nah, sehingga di FGD ini itu biasanya itu kumpulan para ahli dari multidisiplin, gitu ya, untuk membahas setiap sektor hazardnya apa, lalu ruang lingkup kerentanannya terhadap sektor tersebut apa. Gitu. Nah, setelah didefinisikan dengan jelas hazardnya apa, kerentanannya apa, yang terekspos apa, gitu ya, baru dilakukan yang pertama analisis hazardnya dulu, hazard assessment, ya. Jadi dilakukan dulu hazard assessment kan. Ya, ingat tadi hazard assessment itu tadi mengukur what, when, where, and how, gitu ya. Apa nih hazardnya, gitu. Seberapa besar dia? Kapan ini akan besar terjadi, gitu ya? Peluangnya akan besar di periode mana? Di mana itu akan berpotensi, gitu. Bagaimana dia? Seberapa besar kekuatan hazardnya, gitu ya? Itu akan diukur di hazard assessment. Setelah itu ya dilanjut dengan vulnerability kan. Vulnerability assessment, kerentanannya. Setelah itu baru dilakukan risk assessment. Ya. Jadi hazard, vulnerability, dan risk assessment. Nah, ini ditampilkan dalam bentuk biasanya peta. Ini ada peta hazard, ada peta kerentanan, vulnerability, selalu ada peta resiko. Nah, jadi kalau yang pernah pakai JS itu kebayang tuh di overlay. Ada layer hazardnya, ada layer kerentanannya, lalu di overlay mendapatkan hasil ada layer risikonya, ya. Seperti itu untuk suatu periode tertentu. Jadi biasanya ada 2 periode minimal, periode baseline atau historis sama periode future atau proyeksi. Nah, jadi ini tahapan kajian risiko. Tentu saja setelah melakukan kajian risiko, tadi tujuannya akan untuk memberi masukan opsi adaptasi, gitu ya. Terhadap apa? Terhadap hazard-hazard yang spesifik tadi. Seperti itu. Nah, ini ada, saya nggak tahu udah diupdate atau belum ini KRAPI ini. Tapi dulu di KLH ada kerangka kajian risiko dan adaptasi perubahan iklim. Jadi kerangka kajiannya seperti ini. Pada dasarnya tadi ya, kajian hazard, ya kan? Hazard, vulnerability, sama risiko, baru masuk ke rekomendasi opsi adaptasinya. Ya, ini di FGD kan. Jadi ini langkah 1, ini sebenarnya kajiannya sama ini. Langkah 2 biasanya dilakukan oleh orang iklimnya. Lalu langkah ketiga, ini langkah keempat. Yang terakhir itu untuk mengeluarkan rekomendasi opsi adaptasi. Ya. Jadi, nah, kalau yang ini memang lebih ke klimatologinya di sini. Orang iklimnya biasanya di sini ya. Kajian sains basis istilahnya.
Itu untuk menganalisis iklim saat ini. Ini current climate. Lalu ini future climate. Nah, salah satu yang penting adalah analisis ekstrimnya kan gitu ya. Contoh, tapi nggak cuman ini tentu saja, bisa macam-macam. Setelah itu baru dipakai untuk menurunkan atau mengukur hazard dari si perubahan ini. Ya. Nah, jadi biasanya orang iklim terlibat di sini. Nah, yang orang sektornya itu biasanya akan terlibat di sini. Jadi kalau ada yang sektor pertanian itu ada di sini, sektor yang lain itu ada di sini. Ya, semuanya ada di sini. Nah, lalu nanti bergabung di ketika mengukur resiko. Ya, tentu saja di awal juga diskusi semua ya untuk mengidentifikasi tipe-tipe hazardnya. Jadi ini kerangka kajian. Saya nggak tahu udah diupdate atau belum KRAPI ini, tapi yang saya tahu dulu KLH pernah membuat kerangka. Jadi kajian risiko dan adaptasi perubahan iklim itu disarankan mengikuti kerangka seperti ini. Nah, lalu ini sedikit informasi beberapa indikator kerentanan yang mungkin ya ini berdasarkan KRAPI sih yang digunakan itu berdasarkan jenis bencananya, hazardnya, jenis bahaya ya, hazardnya dan skala saya nggak tahu istilahnya tuh RT/RW kalau nggak salah, bencana tata ruang dan apa gitu ya. Nah jadi ini adalah indikator kerentanannya. Jadi kalau untuk jadi ini kombinasi tadi dua, yang hazard spesifik dan site spesifik atau apa satu lagi tadi ya. Jadi terkait dengan tipe hazardnya dan skalanya gitu ya, skalanya. Jadi contoh kalau skalanya itu ada skala makro, meso dan mikro. Hazardnya itu ada banjir, kekeringan, tanah longsor, dan kenaikan muka laut, gitu ya. Seperti itu. Jadi contoh di sini misalnya untuk kekeringan skala meso ya, kekeringan itu dimensinya skalanya itu lebih ke meso, jadi lebih luas dibandingkan banjir, gitu ya. Walaupun banjir juga bisa bisa luas juga kayak berdampaknya. Tapi kalau buat banjir sama kekeringan, maka indikator kerentanannya itu bisa berbeda gitu. Walaupun sama-sama diakibatkan oleh air hujan kan gitu ya. Kelebihan atau kekurangan air hujan, ekstrem basah atau ekstrem kering. Tapi indikatornya akan berbeda. Ya, misalnya kalau kekeringan itu rumah tangga pertanian gitu ya, kesejahteraan penduduk, infrastruktur sumber daya air, sama lahan pertanian itu sebagai exposure-nya ya untuk indikator kerentanan dari kekeringan. Untuk banjir beda lagi. Jadi tentu saja centang-centang ini itu hasil apa? Kenapa orang bisa menentukan ini? Tadi ya ini dari hasil focus group discussion tadi, gitu ya. Ketika semua yang berkompeten di bidangnya masing-masing itu berdiskusi mendeskripsikan selain hazardnya apa, karena kan kekeringan ini yang mengukur kekeringan apa itu banyak ya, jadi harus dispesifikkan lagi itu apa. Lalu kerentanannya apa saja itu juga harus didetailkan lagi. Nah itu dari hasil focus group discussion itu. Jadi pendekatan multidisipliner. Oke, ini ada sedikit contoh-contoh kajian. Ya masih ada waktu, masih lama kok. Mungkin saya nggak banyak ya, nanti materinya udah nggak banyak, ini tinggal sedikit lagi. Ini ada beberapa contoh kajian. Yang pertama mendefinisikan hazard. Nah, mendefinisikan hazard itu ya tadi di focus group discussion ya diputuskannya. Tipenya bisa macam-macam, bisa dari studi literatur, bisa dari rekam jejak
gitu ya, historis gitu ya, bencana-bencana yang spesifik itu terjadi ketika kondisi iklimnya seperti apa, itu bisa dari kajian-kajian historis. Nah ini contohnya kalau dari literatur. Kalau dari literatur ada yang menyebut indeks ekstrim, gitu ya. Indeks ekstrim. Ini indeks ekstrim. Ini berdasarkan literatur ETCCDI. Ya, di sini bisa dilihat semua ada 27 indeks ekstrim, iklim ekstrim gitu ya, yang ditawarkan untuk mengidentifikasi hazard dari perubahan iklim. Ya, tapi tentu saja tidak semuanya relevan kan gitu ya. Ini salah satunya misalnya adalah CDD. CDD ini consecutive dry days ya. Jadi adalah jumlah hari tanpa hujan berturut-turut ya. Ya curah hujan di atas lebih kecil dari 1 mm. Jadi hari tanpa hujan. Ini adalah salah satu indikator dari kekeringan. Jadi kalau kita mau membahas hazard kekeringan, bisa pakai ini CDD gitu ya, indikatornya seberapa panjang hari tanpa hujannya. Nah, jadi ini bisa dipakai salah satunya untuk mendeskripsikan hazard itu berdasarkan indeks, ya, berdasarkan indeks yang diperoleh dari kajian kajian pusaka gitu misalnya. Nah ini contohnya dilakukan kajian hazard, bagaimana hazardnya tadi CDD ya, CDD itu bagaimana si CDD ini berubah dalam 2 periode iklim, historis, ini adalah current climate, yang ini adalah future climate. Ya. Jadi yang hitam ini adalah iklim saat ini atau iklim masa lalu, yang biru dan yang merah ini adalah iklim masa depan. Ya, di 2 skenario, skenario moderate sama worst case 4.5 dan 8.5 ya. Nah jadi kita bisa mendeskripsikan, bisa mengukur kondisi masa lalu seperti apa atau kondisi masa kini seperti apa dari si indeks iklim ekstrim tadi yang hitam ini. Nah bagaimana dia berubah di masa depan. Jadi kita bisa definisikan besaran hazardnya ya. Misalnya ini kalau di RCP 4.5 yang biru ini ya, yang biru ini. Kalau yang secara historis itu adalah wilayah ekstrim. Ini anomali ya, tapi bukan nilai CDD-nya, tapi anomalinya. Ini ekstrim, kondisi ekstrim ini 50%, CDD anomali 50%. Itu mirip sama kondisi ketika El Nino tahun 1997. Jadi itu kondisi kering cukup parah tuh di Indonesia. Ya ini contohnya di Sumatera Selatan ya, Sumatera bagian selatan. Itu kondisi yang cukup parah, hampir seluruh Indonesia itu mengalami kekeringan ketika El Nino 1997. Nah itu kondisinya ini. Nah ini waktu zaman dulu itu ekstrim. Waktu kondisi iklim sekarang itu ekstrim ya, karena di ujung distribusinya. Nah ketika di masa depan peluangnya meningkat kan. Nah, perubahan peluang ini itu yang didefinisikan sebagai hazardnya gitu. Berapa besar peningkatan peluangnya? Kalau di RCP 4.5. Nah, ketika di RCP 8.5 ternyata peluangnya lebih besar lagi gitu. Bahkan sudah dikategorikan kondisi normal. Jadi ketika kalau yang terjadi adalah skenario RCP 8.5, maka kondisi kering seperti El Nino tahun 1997 kemarin itu akan menjadi sesuatu yang rutin, gitu ya, sesuatu yang normal. Yang tadinya ekstrim sekali menjadi sesuatu yang normal. Jadi itu contoh-contoh, salah satu contoh mendeskripsikan hazard.
gitu ya, dari perubahan iklim berdasarkan indeks. Nah, iklim masa lalu seperti apa, iklim masa depan, skenario ini seperti apa, skenario ini seperti apa. Ya, tentu saja ini agregat di satu wilayah ya, Southern Sumatera, Sumatera bagian selatan. Tapi kita bisa juga mendefinisikan untuk tiap titik. Terutama ketika hazard yang kita definisikan itu lebih localized. Contoh di sini adalah curah hujan ekstrim. Nah, kalau curah hujan ekstrim itu lebih localized, nggak bisa kita samaratakan suatu wilayah, gitu ya. Maksudnya kalau Jakarta sama Bandung gitu misalnya itu ekstrimnya berbeda dan itu sangat variatif berdasarkan ruang, gitu ya. Tiap wilayah itu bisa berbeda. Nah, kalau seperti itu kondisinya, maka kita bisa definisikan hazardnya untuk setiap wilayah atau setiap titik, gitu ya. Nah, ini contohnya curah hujan ekstrim. Kalau tadi kan kekeringan ya, ini curah hujan ekstrim. Hazardnya diidentifikasikan sebagai apa? Nah, ini juga berdasarkan literatur. Bahwa menurut kalau nggak salah dari BMKG ya, menurut BMKG curah hujan ekstrim itu didefinisikan sebagai sorry ini bukan dari BMKG, saya lupa dari mana ini, atau ini dari historis ya, saya lupa. Intinya didefinisikan suatu nilai ambang batas untuk mendeskripsikan hujan ekstrim. Kalau di sini contohnya curah hujan lebih dari 60 mm per hari, ya kayaknya dari BMKG deh. 60 mm per hari itu dikategorikan sebagai hujan ekstrim, gitu ya. Walaupun ini bisa macam-macam mendefinisikan threshold ini, bisa pakai probability-nya, gitu ya, bisa pakai threshold-nya, atau bisa berdasarkan historisnya. Jadi misalnya banyak kejadian banjir itu ketika hujannya di atas 100 mm gitu ya, misalnya, atau 70 mm. Nah, tapi bisa juga untuk tiap titik ditentukan di threshold-nya berbeda berdasarkan probability-nya. Misalnya didefinisikan hujan ekstrim adalah hujan dengan peluang kemunculan kurang dari 10%. Nah, itu tiap titik nanti bisa berbeda. Ya, jadi tergantung bagaimana mendefinisikan ambang batas hujan ekstrimnya. Kalau di sini contohnya didefinisikan ambang batasnya seragam di seluruh wilayah kajian itu 60 mm per hari. Lalu hazardnya apa? Ukuran hazardnya itu berdasarkan probabilitas relatif atau frekuensi ya. Frekuensi dari si event ini. Eventnya adalah curah hujan di atas 60 mm per hari. Di historis, ini historis atau current climate ya. Current climate di kondisi iklim saat ini, sebaran kejadiannya itu seperti ini. Ini peluang atau probability relatif ya, atau frekuensi sebenarnya. Frekuensi kejadian relatif terhadap total data. Jadi ada wilayah-wilayah yang frekuensinya besar, gitu ya. Jadi ini adalah titik-titik yang ekstrimnya lebih sering terjadi. Ya, dengan ekstrim kita definisikan tadi curah hujan di atas 60 mm per hari. Ini wilayah yang sering terjadi. Ini kondisi iklim saat ini. Nah, lalu di masa depan, ini future prediction, RCP 4.5 ya, maka peluang peningkatannya, ingat ini dari multi model ensemble, dari banyak model, ternyata di sini yang peluang kemunculan, peluang peningkatannya itu besar. Jadi historisnya di sini misalnya peluang kejadiannya itu cuma 0,5%, gitu ya, 0,5%. Nah, di masa depan itu meningkat seperti itu. Maka hazardnya tinggi karena ada peningkatan dengan nilai peningkatan lebih dari 50%. Itu misalnya ya, 45-50%. Nah, ini hazard, ada hazard di sini. Sebaliknya untuk wilayah yang ini, gitu ya, yang di historis, secara historis itu peluang kejadian ini besar, ya hampir 2,5% ya ekstrimnya. Di masa depan ternyata peluang peningkatannya rendah. Jadi at least sama. Nah, jadi
hazard perubahan iklimnya itu rendah di sini. Ini hazardnya rendah, yang ini hazardnya tinggi. Ya. Jadi seperti itu ketika kita mendefinisikan hazard. Ya tergantung sih dari diskusi di awal tadi ya, bagaimana kita mendeskripsikan hazard. Jadi yang jelas kalau ngomongin perubahan iklim, kita harus punya reference. Hazard di saat ini seperti apa? Hazard di masa depan seperti apa? Nah, hazard perubahan iklimnya itu adalah perubahan dari nilai hazard tadi. Ya. Jadi kalau wilayah yang akan mengalami dampak perubahan iklim lebih parah itu adalah yang hazardnya meningkat kan gitu. Kalau hazardnya menurun ya berarti kalau peluang ekstrimnya menurun ya berarti hazardnya akan rendah di situ. Atau mungkin tidak ada hazard di situ. Walaupun sebelumnya dia peluang ekstrimnya besar seperti yang di sini ya. Gitu. Nah, jadi ingat sekali lagi kalau perubahan iklim kita punya reference sebagai pembanding bagaimana iklim di masa depan itu berubah. Nah, itu yang kita definisikan sebagai hazard perubahan iklimnya. Lalu ini contoh lagi, kalau tadi buat ekstrim basah, ini buat yang ekstrim, ini bukan yang ekstrim sih, yang ini buat kondisi normal ya, curah hujan musim, curah hujan musiman. Jadi kalau orang iklim bilang curah hujan musiman itu biasanya akumulasi 3 bulan. Misalnya DJF, CCA gitu ya. Kalau DJF itu tipikalnya di Jawa itu misalnya musim hujan yang JJA ini tipikalnya musim kering gitu ya. Di Jawa ini kan karena kebetulan kajiannya di Bengawan Solo. Nah, jadi di sini kita mau melihat bagaimana kondisi curah hujan musiman ini di masa depan. Jadi kalau misalnya dia menyebutkan above normal, maka JJF di masa depan itu akan lebih basah dibandingkan iklim sebelumnya, ya. Ini peluang peningkatan atau penurunannya. Sementara kalau dia below normal, itu merepresentasikan kondisi DJF, ini misalnya DJF ya, DJF atau musim hujan itu akan lebih kering dari kondisi iklim sebelumnya, begitu. Nah, kita bisa mengukur hazardnya itu berdasarkan nilai probability-nya, apakah dia berkurang atau meningkat gitu ya. Tapi kalau misalnya buat hazard biasanya diambil yang below normal. Jadi yang disebut hazardnya tinggi itu ketika peluang curah hujannya di bawah normal itu lebih besar. Gitu. Jadi ini hazardnya tinggi gitu. Nah, kalau misalnya sebaliknya, kalau misalnya ada yang di atas normal, itu mungkin bisa menjadi opportunity, gitu ya. Ketika kita melakukan hazard assessment, kan kita juga selain mengukur wilayah yang hazardnya tinggi, tapi juga bisa mengukur wilayah yang bisa jadi opportunity, gitu. Jadi wilayah yang kalau dalam konteks ini berarti curah hujannya di musim kering itu diproyeksikan lebih besar dari kondisi sebelumnya, seperti itu ya. Nah, jadi ini contoh kedua ketika mendefinisikan hazard. Tentu saja ini tergantung dari sektornya nanti. Kalau ini lebih ke pertanian, kalau nggak salah. Lalu bisa juga tadi selain indeks yang ini juga pakai indeks ya. Tadi yang CDD itu juga indeks. Ini juga contohnya indeks menggunakan indeks hazard keringan, DHI namanya. Yang ini ya, DHI. Nah, ini konsepnya sama. Di historis atau current climate, kita hitung berapa besar hazardnya. Ya, ini nilai DHI di kondisi current climate. Lalu kita estimasi di future projection berapa persen peluang peningkatan
Ingat, ini peluang peningkatan di masa depan. Semakin besar peluang peningkatannya, maka semakin besar hazardnya. Seperti itu. Nah, itu lalu, nah biasanya nanti diterjemahkan, tadi saya bilang, walaupun kita punya nilai angkanya ya, objektif, ini kan angkanya, jadi kita bisa terjemahkan secara subjektif, ya, pakai level-level gitu. Ini subjektif. Itu. Nah, nanti probability ini juga nanti bisa diterjemahkan secara subjektif gitu ya. Misalnya kalau kurang dari 0%, kita kasih low gitu kan ya. 30-44%, misalnya moderat, yang ini high. Gitu. Bisa diterjemahkan seperti itu hazardnya. Ya. Oke, ini beberapa contoh hazard. Ini contohnya yang lebih kompleks itu tanah longsor. Nah, kalau tadi kekeringan, cuaca ekstrim itu murni dari variabel-variabel iklim. Ya, karena kekeringan di sini sebenarnya adalah kekeringan meteorologis ya. Ini kekeringan meteorologis. Makanya komponennya hanya komponen cuaca dan variabel iklim saja, curah hujan, gitu ya. Ya, kalau kekeringan itu ada yang meteorologis, ada yang hidrologis, ada yang agronomis ya. Kalau ini adalah kekeringan meteorologis. Hanya didefinisikan dari defisit curah hujan. Nah, kalau misalnya yang tanah longsor, hazardnya itu tidak hanya berdasarkan dari iklim saja, tapi juga existing condition dari si lahannya, ya. Nah, jadi di sini contohnya kita mengidentifikasikan hazard, ini masih hazard ya, tapi tidak hanya dari faktor pemicunya saja, dari iklim. Ini yang iklim, yang ini non-iklim. Tapi tetap karakteristik natural gitu ya. Kemiringan lereng, ini kalau nggak salah jenis tanah kalau nggak salah ya. Sama tata guna lahan. Nah, walaupun yang tata guna lahan itu agak sedikit ini ya, karena ini lebih ke aktivitas manusia sebenarnya. Nah, ini jadi lebih kompleks karena iklim saja gitu tidak akan serta-merta mengakibatkan longsor kalau prekondisinya tidak mendukung kan gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau yang buat longsor memang selain kita memperhatikan kondisi alam juga ada unsur manusianya. Nah, cuman di sini jadi sedikit berbeda karena kita menggunakan kondisi existing ketika di baseline dan di future, seperti itu. Ya, ingat balik lagi ke definisi hazard. Hazard itu potensi bencana pada pre-existing exposure, gitu ya, pre-existing. Jadi perubahan iklimnya itu ada di sini. Perubahan iklimnya ada di sini. Sementara yang ini cukup pakai yang existing aja. Jadi yang ini tidak berubah. Gitu ya. Kondisinya tidak berubah. Jadi contohnya seperti ini. Ini faktor kelerengan. Didefinisikan kondisi mana yang akan berbahaya bagi kondisi longsor, gitu ya, mana yang tidak, itu berdasarkan faktor kelerengan, faktor geologisnya, lalu pemanfaatan lahan. Nah, baru ketika kita ngomongin perubahan iklim, baru ada informasi hujan di situ. Nah, hazard dari hujannya itu didefinisikan sebagai frekuensi curah hujan yang secara historis memicu longsor. Nah, setelah kajian historis, kalau ini bukan dari studi literatur, tapi dari kajian historis, ditemukan bahwa untuk wilayah kajian ini, trigger dari
longsor itu adalah curah hujan lebih dari 60 mm 2 hari berturut-turut. Sorry, salah. Curah hujan 2 hari berturut-turut yang mendahului curah hujan ekstrim, gitu ya. Ini curah hujan ekstrim. Jadi 2 hari berturut-turut hujan, lalu diikuti dengan curah hujan ekstrim di atas 60 mm per hari. Ya, itu based on historical record. Nah, jadi kalau yang tadi pakai literatur, kalau yang ini berdasarkan historical record dari bencana-bencana longsor di wilayah ini. Ya. Nah, jadi dihitunglah frekuensinya si event ini. Ini eventnya. Ya. Hazardnya. Lalu dihitunglah frekuensinya kan gitu ya. Ini di current climate. Nah, lalu dihitung peningkatannya, peluang peningkatan dari si frekuensi ini. Peluang peningkatannya berapa? Jadi semakin besar peluang peningkatannya, maka semakin besar hazardnya. Ya. Nah, ini faktor hujan. Hazard longsor berdasarkan faktor hujannya. Kita sebelumnya punya hazard longsor berdasarkan faktor geologis, kelerengan, pemanfaatan lahan, ya. Nah, lalu dikombinasikan untuk mendapatkan hazard kombinasinya, gitu ya. Hazard ini adalah kombinasi dari dari 4 tadi ya, kemiringan lereng, peta geologi sama tutupan lahan plus pemicunya hujan. Nah, tadi ingat kalau yang selain hujan itu menggunakan existing, kemiringan lerengnya existing, geologinya existing gitu ya. Yang berubah hanya si hujannya saja. Jadi waktu yang diproyeksi itu hanya faktor hujan. Gitu ya. Jadi perubahan iklimnya itu dari si faktor hujannya. Sementara yang komponen-komponen lain itu dianggap fix, konstan, gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi ini penentuan hazard. Lalu kalau vulnerability gimana? Masih contohnya longsor ya. Tadi kita sudah definisikan peta hazardnya, peta hazard kombinasi ini. Ini apa sih? Contohnya bukan. Lalu kita punya peta kerentanan. Peta kerentanan juga macam-macam. Komponen-komponen kerentanannya bisa macam-macam. Misalnya di sini tanah longsor itu ada kepadatan penduduk, ada kesejahteraan penduduk, gitu ya. Ada infrastruktur segala macam. Itu dikombinasikan, dibobot. Itu ada expert judgment juga di situ pembobotannya. Lalu diperoleh peta kerentanan. Peta kerentanan tanah longsor, gitu ya. Nah, ada di kondisi baseline dan ada kondisi future. Jadi ini current climate, baseline ya. Ini future climate. Nah, di vulnerability sendiri itu ada beberapa komponen vulnerability yang diproyeksikan, gitu. Contoh misalnya kepadatan penduduk, itu ada model proyeksinya juga. Diproyeksikan jumlah penduduk atau kepadatan penduduk di wilayah ini itu di tahun 2020-2050 gitu misalnya itu berapa gitu ya. Jadi ada proyeksinya. Artinya kalau kerentanan ini tidak selalu pakai yang existing gitu, tidak selalu pakai yang existing. Bisa juga menggunakan yang existing, artinya dengan kondisi seperti ini, kalau iklim berubah, seberapa rentan, kan gitu ya, seberapa besar resikonya, bisa juga seperti itu. Tapi umumnya, kalau komponen-komponen vulnerability ada yang diproyeksikan juga di masa depan. Seperti itu. Nah, setelah punya hazard, baru dihitung resikonya. Hazard dikali vulnerability. Gitu ya. Di baseline, current climate, dan di future
climate. Seperti itu. Yaitu kerangka pengerjaan risiko terhadap dampak perubahan iklim, gitu ya. Jadi kerjanya nggak mungkin sendiri, nggak mungkin orang iklim saja, gitu. Kerjanya harus bersama-sama untuk mendapatkan informasi risiko yang relevan. Yang berikutnya akan digunakan tadi kan. Ini selanjutnya akan dipakai untuk opsi adaptasi nantinya. Ya, kalau ini sudah di luar pengetahuan saya kalau tentang opsi adaptasinya ya, udah saya belum nggak pernah ikutan di situ. Ya, paling sampai di hazard dan sedikit di vulnerability-nya. Ya, oke. Mungkin materi dari saya sampai di sini. Ya, masih ada waktu 10 menit. Ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan, silakan. Tidak ada? Halo? Belum, Pak Anggen. Oke. Ya, kalau tidak ada mungkin ya intinya sih kalau nanti teman-teman tertarik melakukan kajian perubahan iklim, mungkin bisa kebayang ya nanti prosesnya seperti apa. Dan tadi saya sebutkan bahwa ya kalau kajian perubahan iklim seperti ini ya multidisiplin gitu. Ya, dan teman-teman mungkin akan, kalau ada yang nanti tertarik di kajian perubahan iklim ya, itu akan berkolaborasi sama teman-teman yang di Meteo nantinya atau di bidang iklim ya, jika mau melakukan kajian perubahan iklim seperti ini. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Kita mungkin masih ada pertemuan ya 1 minggu lagi ya terakhir. Ya nanti saya diskusikan lagi sama pengajar yang lain tentang topiknya. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.